Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, di sini saya akan berbagi cerita terkait tugas calon guru penggerak saya, yaitu angkatan ke-7, yaitu mulai dari diri modul 1.2. Nah, dimana perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Yoga Halid. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Salatiga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, jadi di video ini saya akan coba membagikan cerita di mana tugasnya di sini, tugas mulai dari diri modul 1.2 ini, itu yang pertama membuat diagram trapesium usia. Nah, di mana trapesium usia itu diberi rentang. Yang pertama menentukan rentang naik, trapesium naiknya di sini. Nah, kemudian mendatar, kemudian turun. Nah, untuk naik ini dianggap usia sekolah. Kemudian yang mendatar ini usia produktif saya. Kemudian turun ini adalah usia pensiun saya. Nah, jadi di sini di diagram trapesium usia itu kami calon guru penggerak, terutama untuk angkatan 7, diberi tugas untuk menentukan beberapa titik saat usia sekolah ini. Nah, titik-titik itu terdiri dari titik positif dan titik negatif. Nah, kemudian dari rentang sekolah 0 sampai 22, nah, sekolah termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian kuliah. Jadi itu sampai 0 sampai 22 tahun. Nah, saya memilih titik negatif saya itu mulai pada saat saya berumur 13 tahun. Kemudian untukkan titik positifnya saat saya berumur 14 tahun. Nah, kemudian usia produktif saya, usia saya ini yaitu 29 tahun. Nah, targetnya pensiun itu sampai 60 tahun. Nah, mudah-mudahan diberi umur panjang agar diberi sebuah keberkahan lebih. Nah, jadi di sini karena usia saya di sini 29 tahun. Nah, untuk melihat selisih kejadian atau peristiwa positif dan negatif ini yang sangat melekat di pikiran dan hati saya, bahkan hingga saat ini menjadi titik acuan saya bahwa saat kejadian tersebut positif negatif ini adalah sudah merubah diri saya menjadi saat sekarang ini. Nah, ini menjadikan pembelajaran bagi saya. Nah, selisihnya yaitu untukkan peristiwa positif itu 29 kurang 14 itu 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi masih ingat hingga saat ini, sangat membekas. Kemudian untukkan peristiwa negatif yaitu 29 kurang 13 tahun itu 16 tahun. Sudah 16 tahun, tapi tetap membekas. Nah, itu untukkan diagram trapesium usia saya. Nah, kemudian di tugas kami itu ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk tugas 1, untukkan bagian refleksi. Jadi pertanyaannya itu apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Nah, di trapesium itu. Nah, saya mulai dari peristiwa positif terlebih dahulu. Saya memilih peristiwa positif saat saya berumur 14 tahun dan saat saya duduk di kelas 1 SMP. Saat itu saya berada di kelas 1 SMP. Nah, di mana saat itu saya bertemu dengan seorang teman baru, sangat-sangat baru. Nah, kalau saya itu asalnya itu, kalau saya kan berasal dari Sambas kan, lebih tepatnya di desa Serumpun. Di SMP itu saya di SMP 2 Semparu. Jadi teman yang baru saya jumpai ini bukan berasal dari Sambas. Dia merupakan siswa yang awalnya itu di Pontianak, kemudian mengikuti keluarganya pindah ke Sambas sehingga dia sekolah di Sambas, khususnya di SMA 2 Semparu. Nah, sahabat ini mungkin langsung saya sebutkan namanya adalah Andrianto. Kalau dia melihat ini berarti mudah-mudahan dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Nah,
Jadi si sahabat saya ini, Andrianto ini, jadi bisa dibilang pada saya dia merupakan sahabat terbaik saya. Nah, dimana bekas sahabat saya itu bisa mengubah jiwa dan sikap saya. Awal-awalnya saya sejak SD itu saya itu pemalu dan kurang percaya diri untuk melakukan suatu hal. Jadi pemalu, sangat-sangat pemalu. Nah, sehingga saat bertemu dia, karena pada asalnya sahabat saya ini merupakan seorang yang bisa dibilang energik, jadi dia menyebarkan energi positifnya terutama ke saya itu. Nah, jadi sehingga secara tidak langsung dia tuh mengajak saya, karena pada saya kan kami tuh duduk sebangku. Nah, jadi dia tuh mengajak saya karena sudah sahabat, sudah sering bertemu kemana-mana, kadang-kadang sama-sama ke kantin sama-sama, kecuali ke WC itu tidak sama-sama, pasti sendiri-sendiri. Nah, jadi kegiatan yang dia diikuti itu saya juga ikuti. Nah, jadi bisa dibilang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan dia, jadi saya juga lakukan, saya ikut lakukan. Jadi dia secara tidak langsung dia mengajak saya untuk aktif, untuk mencoba hal-hal yang baru, sehingga semenjak saya bersama sahabat saya ini, si Andrianto ini, jadi saya memiliki perubahan sikap dari awalnya pemalu, jadi hingga sekarang jadi tidak malu lagi, jadi bahkan ada rasa percaya diri yang hebat berkat dia. Nah, jadi ini peristiwa positif saya. Kemudian untuk peristiwa negatif, nah peristiwa negatif ini saat saya berumur 13 tahun, dimana saat itu saya berada di kelas 6 sekolah dasar. Nah, karena sebelumnya pada dasarnya itu saya itu memiliki apa ya, bisa dibilang track record saya itu kan senantiasa itu setiap terima raport kenaikan kelas 1 akhir semester itu saya selalu masuk ke 3 besar. Jadi pada dasarnya semenjak kelas 1 sampai kelas 5 itu nilai-nilai saya alhamdulillah lumayan baik. Saya dapat oleh itu terus belajar. Kebetulan orang tua saya mendukung juga untuk terus belajar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, tiba di suatu saat itu saya mendapatkan sebuah hadiah. PlayStation 1, PS1. Nah, hadiah karena saya bisa mempertahankan prestasi saya. Tetapi sayangnya dari kebaikan orang tua saya tersebut itu tidak dapat saya maksimalkan, dalam arti saya manfaatkan sebaik mungkin. Jadi saya tergila-gila semenjak ada PS1, saya tergila-gila untuk fokus main PS, main game. Sehingga suatu saat ada kejadian di mana saat itu ulangan harian, penilaian harian itu saya memperoleh nilai 3. Nah, kalau dulu tuh 3, kalau sekarang mungkin rentangnya jadi 30. Nah, kalau dulu kan rentangnya kan paling tinggi kan 10. Nah, kalau sekarang kan 100. Saya memperoleh nilai 3. Saat itu saya merasa sangat sedih. Bahkan tanpa sadar saya meneteskan air mata, menangis terseduh-seduh. Semenjak saat itu ada rasa kecewaan dari guru saya, kemudian ada rasa kecewaan dari orang tua saya pastinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi sempat mungkin menurut perkiraan saya, sempat pemikiran orang tua saya itu
setengah menyesal memiliki saya PlayStation. Nah, itu kejadian yang saya sangat ingat. Sebuah kebaikan dari orang tua saya tidak bisa manfaatkan sebaik mungkin, bahkan melanggar kepercayaan dia untuk terus mempertahankan nilai saya. Nah, tetapi semenjak kejadian itu saya merefleksi diri. Tanpa sengaja saya merefleksi diri karena saya tidak menginginkan kehilangan PS saya yang baru saya dapat, dan saya juga mengharapkan nilai saya tetap bertahan. Nah, jadi sebenarnya saat itu ada beberapa pembelajaran. Penyesalan itu tetap sebuah penyesalan, tapi pembelajarannya saya masukkan ke dalam hati dan pikiran saya. Nah, hingga saat ini itu menjadi acuan saya bahwa dimana untuk memperoleh hasil yang baik, walaupun ada beberapa godaan, kesenangan dan sebagainya, itu saya tetap memprioritaskan tujuan awal dulu, tujuan untuk peningkatan nilai dan kompetisi saya. Jadi kalau sudah selesai tugasnya atau penilaiannya atau kegiatan-kegiatan yang penting sudah selesai, maka saya baru membuat hiburan diri kepada saya seperti main game dan hal-hal lainnya. Nah, itu kejadian negatif saya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan nomor 2 untuk tugas 1 refleksinya. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Nah, tadi mungkin sudah saya ceritakan untuk peristiwa positif, karena kejadiannya itu pada saya saat saya SMP, saya bersama sahabat saya Andrianto itu SMP. Tamat SMP itu kami pisah arah, dia SMK, saya SMA. Nah, jadi bisa dibilang semenjak SMP itu selama 3 tahun itu banyak kejadian yang kami alami, banyak kejadian yang kami ikuti, seperti mengikuti ekskul pramuka, mencalonkan diri menjadi kandidat ketua OSIS, dan hal-hal kegiatan yang lainnya, mengikuti beberapa perlombaan seperti perlombaan speaking English. Nah, itu mewakili sekolah. Kebetulan sahabat saya juga ini ikut juga. Nah, jadi bisa dibilang pada dasarnya itu sahabat saya itu bisa dibilang sebagai pendorong saya untuk melakukan sesuatu. Dia menjadi rival saya, tapi sekaligus menjadi sahabat saya, pendukung. Nah, rivalitas. Tapi di dalamnya kami tetap sahabat, saling mendukung. Dia pun hebatnya dia, kalau walaupun ada rivalnya seperti saya, jadi dia menganggapnya itu dia terus mengajak saya. Jadi mungkin dia agak ada saingan mungkin ya, tidak tahulah. Tapi bagi saya itu dia memang luar biasa seperti saya ini. Nah, itu. Jadi itu kegiatannya. Jadi karena berbagai macam kegiatan yang sudah kami lakukan, jadi banyak orang yang terlibat, terutama guru-guru di SMP saya, kemudian sahabat-sahabat saya mungkin yang lainnya, teman-teman saya yang lainnya, kemudian orang tua saya termasuk, karena mungkin ada rasa kebanggaan. Saya rasa sih ada rasa kebanggaan tersendiri, karena yang awalnya saya dikenal pemalu dan tidak aktif sejak SD, hanya bisanya belajar saja. Tetapi di SMP saya mulai berubah, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, dan itu berkat sahabat saya. Terima kasih, Andrianto. Nah, itu. Jadi itu tuh kan kejadian positif. Bagaimana kejadian negatif? Kejadian negatif pastinya hal yang paling yang ikut terlibat itu pertama guru saya. Mungkin saat itu dia kesal dengan perolehan nilai saya, kesal mati, terheran-heran kenapa bisa memiliki nilai rendah. Dan kedua itu orang tua saya, pastinya sangat disayangkan memiliki nilai yang rendah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Nah, ini dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang saat peristiwa positif saat itu. Yang pertama itu gembira karena saya telah memiliki sahabat yang dapat mengubah hidup saya.
hingga saat ini pun kami masih berhubungan, masih akrab seperti biasanya, walaupun ada beberapa kesibukan yang membuat agak intensitas pertemuan kami, komunikasi kami agak renggang, tapi sejatinya saya menganggap dia itu sahabat terbaik dan bisa mengubah jiwa saya. Kemudian rasa yang lainnya yaitu kagum akan sikap dan sifat sahabat saya ini. Dia senantiasa terus memberikan energi positif kepada saya. Mungkin tidak hanya saya, bagi orang-orang yang lain juga. Nah, jadi dia tuh selalu memberikan energi positif tanpa henti. Dia terus mengajak saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga sikap saya ini berubah. Nah, begitu. Dari yang pemalu dulunya jadi tidak malu, dari yang pasif sekarang jadi lumayan aktif untuk melakukan suatu hal yang berguna. Nah, kemudian yang terakhir yaitu optimis. Nah, dari kejadian itu, jadi kejadian positif itu, saya optimis ingin menambahkan energi positif juga seperti yang dilakukan oleh sahabat saya kepada saya. Ini saya berkeinginan untuk menjadikan energi positif saya ke siswa-siswa saya, sehingga siswa-siswa saya itu bisa melakukan hal-hal positif juga. Jadi mencontohkan ingarso suntulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Nah, ini saya berikan. Mudah-mudahan saya motif saya tidak menurun untuk tetap memberikan energi positif kepada siswa-siswa saya ke depannya, bahkan ke orang-orang yang lainnya juga. Nah, sedangkan untuk dampak emosi yang saya sehingga sekarang untuk peristiwa negatif ialah yang pertama, saya benci kepada diri saya sendiri. Kenapa hal itu bisa saya lakukan? Orang tua saya membelikan PS1 itu untuk sebagai sebuah reward, sebuah hadiah, karena saya telah mempertahankan prestasi saya. Tetapi saya nyatanya tidak bisa mempertahankan nilai-nilai yang saya dapatkan. Nah, syukurnya saat itu saya bisa menyadari diri dan langsung berubah. Itu benci pada diri saya kemarin. Nah, kemudian timbul rasa waspada. Jadi dari pembelajaran tersebut, dari peristiwa negatif tersebut, setelah itu saya terus waspada. Waspada dalam arti jangan sampai ketika saya berfokus untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan nilai-nilai untuk ujian dan sebagainya, itu jangan sampai saya terlena akan hal suatu kebahagiaan. Kebahagiaan boleh kita rasakan, tapi setelah selesai kita fokus dari apa yang kita tujukan, yaitu meningkatkan kompetensi diri. Itu bagi saya. Nah, saya takutkan waspada jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Kemudian yang terakhir itu penyesalan. Nah, penyesalan pasti ada rasa benci, penyesalan juga. Tetapi dari penyesalan itu saya ubah ke dalam sebuah energi positif juga pastinya. Dari penyesalan itu saya ubah menjadi bahwa jangan sampai hal itu bisa terjadi dan terulang lagi. Nah, itu untuk peristiwa negatif saya. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan keempat untuk tugas satu refleksi. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Nah, jadi hal itu dikarenakan momen tersebut merupakan momen-momen yang berpengaruh terhadap perubahan jati diri saya, terutama saat peristiwa positif merubah jati diri saya, serta dari merubah jati diri tersebut membuat tercipta sebuah komitmen baru bagi saya. Komitmen baru, yaitu komitmen baru saya setelah 15 tahun yang lalu itu, setelah bertemu dengan sahabat saya itu, komitmen saya itu bisa terus aktif, bisa terus berprestasi,
bisa terus mencoba hal-hal yang baru, serta menyebabkan energi-energi positif. Nah, sehingga akhirnya dijadikan contoh bagi orang-orang yang lain, terutama saat ini bagi siswa-siswa saya. Nah, kemudian untuk peristiwa negatif, saya telah berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin agar momen negatif tersebut tidak terulang kembali. Nah, jadi setiap ada kegiatan untuk meningkatkan kompetisi saya tuh selalu waspada akan hal-hal baru, hal-hal yang dapat merusak konsentrasi saya untuk memperoleh nilai-nilai atau memperoleh dan meningkatkan nilai-nilai yang ada di diri saya. Jadi saya harap saya bisa berfokus. Setelah berfokus barulah ada rewardnya, yaitu melakukan hal-hal kesenangan yang ditunda sementara. Jadi kesenangan itu ditunda sementara. Nah, hingga saya mencapai hasilnya dulu. Nah, selain itu juga saya berkomitmen untuk selalu mencoba hal-hal positif yang baru agar kapasitas saya tentunya bisa meningkat. Nah, kemudian pertanyaan kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapi SIM usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Nah, pelajaran hidup yang saya peroleh dan pengaruh terhadap diri saya itu sebagai seorang guru tentunya ialah bahwa saya harus selalu memberikan dan menyebarkan energi positif kepada murid saya. Sama halnya dengan sahabat saya yang selalu menyebarkan energi positifnya kepada saya agar terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baru dengan rasa optimis dan penuh semangat. Selain itu juga saya harus selalu mendorong siswa-siswa saya agar selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai suatu hal yang diinginkan. Tindakan ini juga berlaku kepada diri saya sendiri juga saat ini, hingga saat ini. Nah, sebagai seorang guru dan sebagai mungkin sebagai seorang pemimpin dan sebagainya, saya juga harus terus berusaha semaksimal mungkin agar bisa menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh siswa saya. Nah, begitu. Nah, kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Jadi kalimat ini saya buat sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan contoh serta menyebarkan energi positif kepada murid agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi mereka sendiri dan dapat berperan sebagai manusia seutuhnya dalam lingkungan masyarakat. Begitu. Kemudian, nah, untuk tugas kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Jadi pertanyaan pertama itu, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Nah, nilai yang ada pada diri saya tentunya yang pertama itu tanggung jawab. Nah, saya selalu mengingatkan kepada saya untuk terus bertanggung jawab. Kemudian optimis, peduli, serta kerja keras. Itu yang saya rasakan yang ada di diri saya. Hingga saat ini saya terus meningkatkan peran-peran tersebut, sikap-sikap tersebut. Kemudian yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Selama ini peran yang saya mainkan selama ini, yang pertama itu untuk siswa saya itu tentunya sebagai teman kepada siswa dan kepada guru-guru saya, itu sebagai rekan sejawat juga, sebagai pendidik juga, itu menuntun, pendidik, dan pembelajar. Pembelajar ini saya terus menjadi pembelajar karena pada dasarnya kita itu harus terus meningkatkan kompetensi diri kita, karena perubahan zaman itu pastinya diiringi dengan perubahan kualitas hidup juga. Nah, kualitas hidup itu harus kita sinkronkan dengan kemampuan diri kita, peningkatan kemampuan diri kita. Begitu. Nah, saya rasa itu saja jawaban saya terkait tugas mulai dari diri modul 1.2. Saya akhiri dengan salam guru penggerak, tergerak
bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.